Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Susanto atau biasa dipanggil Kak Sus. Saya Kamadikus di SMK Kusuma Margoyoso. Dalam rangka Hari Pramuka ke-59 ini, saya mengucapkan selamat untuk semua gerakan pramuka. Harapan saya terkait dengan pramuka, situasi pandemi COVID yang masih melanda negeri ini, kawan-kawan pramuka, semua yang punya jiwa-jiwa pramuka tetap mampu berkontribusi terhadap negeri ini. Situasi memang tidak mudah, akan tetapi tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Saya tunggu gerakan pramuka ini mampu berbicara pada hari lahirnya, pada situasi negara kita sedang dalam ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Salam Pramuka. Pada peringatan Hari Pramuka ke-59 ini, saya ucapkan selamat Hari Pramuka bagi seluruh anggota pramuka di seluruh Indonesia. Pada video kali ini akan berisi mengenai pengenalan pembina-pembina pramuka yang ada di SMK Kusuma Margoyoso, sekaligus materi kepramukaan. Untuk itu silakan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Endah Suwartiwi, biasa disapa dengan Kak Endah. Setiap hari pasti dan selalu ada kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan untuk diam atau bergerak. Teruslah bergerak, wahai generasi penerus bangsa. Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Naila Arikotimah, biasa disapa dengan Kak Naila. Di masa pandemi ini, kita sebagai anggota pramuka harus tetap berkarya, berinovasi untuk majunya pramuka Indonesia. Kader pembangunan sebagai pelengkap bangsa, disiplin, berani dan setia, beranak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Salam Pramuka. Oke adik-adik, perkenalkan, nama saya Pujianto, biasa dipanggil dengan nama Kak Puji. Pramuka, janganlah mudah menyerah. Terus bergerak, maju ke depan, raih masa depanmu. Gerakan pramuka Praja Muda Karana, sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai pelengkap bangsa, disiplin, berani dan setia, beranak. Materi kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gaulle, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Baden-Powell saja. Berikut adalah data pribadi dari Robert Stephen Smith Baden-Powell beserta judul buku karangannya. Buku karangan pertama yakni Aids to Scouting tahun 1901 berisi pedoman memandu. Buku ini dipakai untuk bacaan di sekolah laki-laki di Inggris.
Perkemahan kepanduan pertama bertempat di Brownsea Island, Inggris tahun 1907. Diikuti 20 anak selama 14 hari. Sehubungan dengan perkemahan tersebut, tiap minggu diterbitkan majalah berjudul A Handbook for Instruction in Good Citizenship, Through Woodcraft. Berisi pengalaman dari perkemahan tersebut ditambah buletin Aids to Scouting. Yang kedua yaitu buku karangan Scouting for Boys. Untuk menguji kebenaran isi buku itu, 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boys Brigade mengundang Baden Powell bersama-sama membuktikannya, mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea atau Brownsea Island pada tanggal 25 Juli 1907. Selama 8 hari, peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku Aids for Scouting bersama Baden Powell. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden Powell dan dijadikanlah sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Kemudian tahun 1910 di Inggris mempunyai 109.000 pandu. Tahun 1910 kepanduan meluas di seluruh dunia dengan tujuannya mendidik anak-anak agar sehat, kuat jasmani dan rohani. Tahun 1912 Baden Powell mengadakan penjajahan di negara-negara Jambore dunia pertama pada tahun 1920, diikuti 27 negara. Malam terakhir tanggal 16 Agustus 1920, Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Yang ketiga yaitu buku karangan Referring to Success pada tahun 1912, berdiri pandu usia siaga yang disebut dengan CUB atau Anak Serigala, dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, atau anak yang dipelihara oleh serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan KAP ini. Kemudian tahun 1918, Baden Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih sering giat di bidang kepanduan, dengan buku panduan Referring to Success atau Mengembara Menuju Kebahagiaan yang telah diterbitkan tahun 1912. Kemudian lambang yang tampak seperti pada gambar telah digunakan oleh Baden Powell atau Bapak Pramuka Sedunia untuk disematkan kepada 22 anak laki-laki yang mengikuti perkemahan di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 1907. Hingga kini lambang tersebut masih digunakan sebagai lambang WOSM atau Organisasi Kepanduan Sedunia dan banyak organisasi kepramukaan di berbagai negara. Arti lambang WOSM yaitu yang pertama, WOSM adalah singkatan dari The World Organization of the Movement. Kompas melambangkan suatu peringatan bagi pandu atau pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti fungsi kompas, serta tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Kemudian, trefoil atau bunga dengan 3 ujung melambangkan janji pandu atau Scott Promise. Selanjutnya, 2 bintang melambangkan anggota pandu atau pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan.
Selanjutnya, tali melingkar dengan ujung membentuk simbol mati, melambangkan bahwa sesama pandu atau pramuka mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar pramuka di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu warna putih. Warna putih melambangkan jiwa yang berhati suci, sedangkan warna dasar ungu melambangkan bahwa pandu atau pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong. Demikian adalah materi tentang sejarah kepanduan atau kepramukaan. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Dan sampai jumpa. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Dan setia